Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Iren sebagai salah satu penyelenggara mentoring UTS semester ganjil 2022 ini. Sebentar lagi mentoring matematika bisnis akan dimulai dengan pengajar Kak Ivana. Untuk selanjutnya kepada Kak Ivana, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Halo semuanya, jadi ini aku mau mulai, tapi aku izin buat share screen dulu ya. Jadi aku mulai ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang matematika bisnis. Kita mau bahas yang hari ini aku ambil itu soalnya itu dari soal ujian tahun lalu dan ada satu soal dari angkatan aku. Jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama itu yang biasanya keluar itu tentang keseimbangan pasar. Nah di sini nomor 1 itu keseimbangan pasar, nanti ada pajaknya. Jadi kita baca dulu soalnya. Suatu perusahaan memiliki fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. P sama dengan 25 min Q kuadrat dan P sama dengan 2Q plus 10. Nah, pertama-tama yang harus kita tahu itu keseimbangan pasar itu kan PD sama dengan PS. Nah, di sini di soal ini tuh dia nggak ditulis nih yang mana PD, yang mana PS. Nah, maka itu kita harus tahu dulu nih dari dua ini yang mana yang PD, yang mana yang PS. Nah, cara nentuinnya adalah kita lihat nih kalau misalnya di fungsinya ini itu ada minusnya, berarti itu PD. Kenapa? Karena PD itu kan memang sifatnya itu negatif. Jadi kalau misalnya harganya naik, maka permintaannya akan turun kan. Terus kalau misalnya harganya turun, permintaannya akan naik. Makanya kita lihat kalau yang ada minusnya itu berarti itu PD, demand. Nah, sedangkan yang supply yang PS itu yang tandanya positif. Karena nanti kalau misalnya harganya naik, otomatis kita sebagai penjual pasti kita mau nawarin yang lebih banyak kan. Dan kalau harganya turun, kita pasti akan ngurangin penawaran yang kita kasih. Gitu. Berarti di sini kita udah tahu nih PD-nya itu PD sama dengan 25 min Q kuadrat dan PS-nya itu 2Q plus 10. Terus jika pemerintah mengubah kebijakan dengan memberikan tarif pajak sebesar 20% kepada setiap perusahaan, maka tentukan yang A itu keseimbangan pasar sebelum pajak, yang kedua keseimbangan pasar sesudah pajak, yang ketiga itu total pajak yang dibebankan kepada konsumen, produsen, serta total pajak yang diterima pemerintah. Dan yang keempat itu kita diminta buat gambarin grafiknya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih rumusnya nanti buat cari pajak-pajaknya itu. Jadi yang pertama itu adanya besarnya pajak yang ditanggung konsumen itu TK sama dengan PT dikurang PE, di mana PT itu adalah price sesudah pajak dikurang harga sebelum pajak. Terus abis itu pajak yang ditanggung produsen itu TP sama dengan, nah di sini tuh bukan T kecil ya, harus itu T besar dikurang TK. Di mana T besar itu adalah pajak yang diterima pemerintah dikurang TK itu adalah pajak yang ditanggung konsumen. Habis itu ada total pajak yang diterima pemerintah atau T besar. Itu rumusnya itu adalah QT dikali T. Nah, perlu kita tahu juga biasanya di soal itu ada dua jenis. Ada yang pajaknya itu dikasih tahu misalnya kayak 2 per unit, 5 per unit, tapi ada juga yang bentuknya itu proporsional, persentase. Nah, kalau misalnya persentase, berarti T kecil di sini itu cara-caranya itu adalah persentasenya dikalikan dengan harga setelah pajaknya. Tapi kalau misalnya udah langsung dikasih tahu misalnya 2 per unit, 5 per unit, berarti nanti T di sini tuh langsung aja dikali 25 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya, bentar. Di sini diketahui, kan tadi PD-nya kita udah ketahui sama dengan 25 min Q kuadrat. Terus PS-nya itu 2Q plus 10. Aku balikin dulu ya. Jadi, di sini kita yang pertama, kita cari keseimbangan pasar sebelum pajaknya. Nah, cara-carinya itu PD sama dengan PS. Di mana berarti PD-nya itu kan 25 min Q kuadrat sama dengan PS-nya itu 2Q plus 10. Berarti 25 dikurang 10 sama dengan 2Q plus Q kuadrat. Berarti 15 sama dengan 2Q plus Q kuadrat. Terus kita bikin 0 sama dengan 2Q plus Q kuadrat dikurang 15. Nah, ini tuh sebenarnya teman-teman mungkin ada yang terbiasa pakai faktorisasi, langsung cari Q1, Q2-nya. Tapi kalau aku terbiasanya pakai Q1, 2. Jadi, teman-teman cari A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Nah, A-nya itu kita tahu dari yang
ada kuadratnya. Berarti kalau Q kuadrat, berarti kan sama dengan 1 Q kuadrat kan. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Terus B-nya itu yang Q tapi nggak ada kuadratnya. Berarti B sama dengan 2Q berarti 2. Terus C-nya itu yang konstanta, yang nggak ada Q-nya. Berarti minus 15. Terus kita masukin nih, Q12 sama dengan rumusnya itu min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nanti kalian tinggal masukin aja, berarti min B-nya itu kan 2, min 2 tambah kurang akar B kuadrat itu berarti 2 kuadrat, berarti 4, dikurang 4 dikali 1 dikali min 15, dibagi 2 kali 1. Nah, berarti min 2 tambah kurang akar 64 dibagi 2. Nah, di sini Q1-nya itu berarti kita pakai tambah, Q2-nya itu kita pakai kurang. Berarti Q1 itu sama dengan min 2 tambah 8. 8 itu dari mana? 8-nya itu dari akar 64. Min 2 tambah 8 dibagi 2. Sama dengan, berarti kan 6 bagi 2 kan? Berarti Q1-nya itu 3. Q2-nya berarti min 2 dikurang 8. Dibagi 2, berarti min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Nah, kita udah dapat nih Q-nya. Sekarang kita cari P-nya. Kita boleh sih masukin ke PD atau PS, tapi aku biasanya pakai PS. Berarti PS sama dengan 2Q plus 10, berarti 2 dikali Q-nya itu 3 tambah 10. Berarti nanti dapatlah kuantiti sebelum pajaknya itu adalah 3 dan harga sebelum pajaknya itu adalah 16. Oke, kita next. Next-nya itu adalah keseimbangan pasar sesudah pajak. Nah, di sini kalau misalnya ada pajak ataupun ada subsidi, yang akan berubah itu adalah di PS-nya. Nah, di sini kita kan dikasih tahu tadi pajaknya itu 20%. Berarti PS sebelumnya yang 2Q plus 10, kita tambahin sama pajaknya 20% atau sama dengan 0,2 kan. Berarti PS sama dengan 2Q plus 10 ditambah 0,2P. Kalau misalnya nanti di soal itu misalnya dikasih tahu 2 per unit, 5 per unit itu, berarti langsung tambah aja, misalnya ditambah 2. Tapi karena di sini kita proporsional, kita persentase, berarti kita ubah dulu nih kan 20% jadi 0,2. Ini kan sebenarnya teksnya ini kan dari P-nya kan, berarti harus ada P-nya. Jangan cuma tambah 0,2-nya aja. P dikurang 0,2P sama dengan 2Q plus 10. Berarti 1 kurang 0,2 kan berarti 0,8P sama dengan 2Q plus 10. Berarti P sama dengan 2Q dibagi 0,8, berarti 2,5Q. Ditambah 10 dibagi 0,8, berarti tambah 12,5. Jadi kita udah dapat nih PST-nya, 2,5Q ditambah 12,5. Nah, habis itu kita cari keseimbangan, yaitu PD sama dengan PS. Tapi PS yang kita pakai itu bukan PS yang sebelum pajak, harus yang sesudah pajak. Berarti 25 min Q kuadrat sama dengan 2,5Q ditambah 12,5. 25 min 12,5 sama dengan 2,5Q tambah Q kuadrat. Nah, habis itu 12,5 sama dengan 2,5Q tambah Q kuadrat. Terus habis itu, seperti yang aku bilang, aku pakai yang Q12, berarti 0 sama dengan 2,5Q tambah Q kuadrat dikurang 12,5. Terus kita cari yang mana A-nya, yang mana B-nya, mana C-nya. A-nya itu yang tadi yang ada kuadratnya. Di sini itu kan Q kuadrat berarti 1, ya kan? Terus B-nya itu yang 2,5Q, berarti 2,5. C-nya itu yang nggak ada Q-nya, berarti minus 12,5. Habis itu kita tinggal masukin lagi ke rumus Q12, yaitu minus B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukin nih, B-nya itu kan 2,5, berarti minus 2,5 tambah kurang akar B kuadrat, berarti 2,5 kuadrat, berarti 6,25, dikurang 4, dikali 1, dikali minus 12,5, nanti dibagi sama 2. Nanti dapatlah hasilnya itu minus 2,5 tambah kurang akar 56,25, terus kita bagi 2. Nah, di sini kita cari lagi mana Q1, Q2. Q1 itu yang tambah, Q2 itu yang kurang. Q1-nya berarti minus 2,5 ditambah 7,5, berarti kan 5 bagi 2 kan, berarti 2,5. Kalau Q2-nya itu minus 2,5 dikurang 7,5 per 2. Berarti minus 5. Oke, nah di sini kan kita udah dapat nih Q-nya kan. Berarti Q setelah pajak itu adalah 2,5. Kita selalu ambil di antara 2 Q itu kita ambil yang positifnya ya. Habis itu kita ambil yang P setelah pajak, itu kita pakai PST, berarti 2,5.
Ki tambah 12,5. Berarti 2,5 dikali 2,5 tambah 12,5, dapatlah PST-nya itu 18,75. Berarti kita udah selesai nih keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sekarang kita mau cari pajak yang dibebankan kepada konsumen, produsen, sama yang diterima pemerintah. Nah, yang pertama itu pajak yang dibebankan kepada konsumen. Oke, kita lanjutin lagi. Berarti pajak itu kan tadi TK sama dengan PT dikurang PE. PT itu harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak. Nah, berarti 18,75 dikurang 16. Berarti dapatlah TK-nya itu sama dengan 2,75. Terus kita cari pajak buat produsen. Rumusnya itu kan TP sama dengan T besar dikurang TK. Nah, di sini itu kita cari dulu T besarnya, T pemerintah. Nah, di mana rumusnya itu T sama dengan Q T dikali T. Q-nya itu tadi yang Q setelah pajak itu kan 2,5 dikali T kecil. Tadi karena aku bilang proporsional, kita cari dulu berarti 20%, kita kaliin sama yang PT-nya 18,75. Nanti dapatlah 2,5 dikali 3,75. Nanti hasilnya itu T sama dengan 9,375. Baru deh kita ke pajak produsen. Rumusnya itu T besar dikurang TK. Berarti 9,375 dikurang 2,75. Nanti dapatlah pajak produsennya itu 6,625. Nah, udah itu baru kita ke grafik. Yang pertama kan kita udah tahu nih Ki sebelum pajak sama P sebelum pajak. Terus kita juga udah tahu Ki sesudah pajak sama P sesudah pajak. Dimana Ki-nya itu kan tadi 3 yang sebelum pajak, terus P-nya itu yang sebelum pajak itu 16. Terus yang Ki setelah pajaknya itu kan 2,5, P setelah pajaknya itu 18,75. Itu tuh nanti kita pakai buat jadi titik koordinat di grafiknya. Habis itu, kita cari titik koordinatnya itu dari PD-nya, PS-nya, sama PST-nya. Yang PD-nya itu, kita bikin titik koordinat itu tuh dari yang pengandaian itu loh. Kalau Q sama dengan 0, P-nya itu berapa. Kalau P sama dengan 0, Q-nya berapa. Nah, di sini yang PD sama dengan 25 min Q kuadrat. Berarti kalau Q-nya 0, berarti P-nya itu 25. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya itu 5. Nah, kalau PS-nya berarti kan 2Q plus 10. Kalau Q-nya itu 0, maka P-nya itu 10. Terus kalau P-nya 0, Q-nya itu minus 5. Terus kalau PST, ini kita juga sama. Kita bikin Q sama P-nya itu sama dengan 0. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka P-nya itu 12,5. Kalau P sama dengan 0, maka Q-nya itu minus 5. Nah, terus di sini tuh karena dia ada Q kuadratnya kan di PD, kita tuh perlu cari juga titik puncaknya. Nah, rumusnya itu buat Q max itu minus B per 2A. Berarti B-nya itu kita lihat dari yang ini. Yang tadi kan PD itu kan 25 min Q kuadrat. Nah, kenapa B-nya itu 0? Karena kan tadi aku bilang kalau B itu kita ambilnya tuh dari yang Q, tapi nggak ada kuadrat. Nah, di sini tuh nggak ada Q yang benar-benar Q doang kan. Berarti B-nya itu 0. Terus abis itu berarti A-nya itu minus 1. Berarti C-nya itu 25. Nah, berarti kita tinggal masukin nih minus B per 2A. Berarti minus 0 dibagi 2 dikali minus 1. Berarti dapatlah Q-nya itu 0 kan. Habis itu P-nya itu, rumusnya itu boleh D per min 4A atau D-nya itu dijabarin. D itu kan dapatnya dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, di sini kita masukin aja nih. Berarti kan B-nya itu tadi kan 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu kan tadi minus 1. Kali minus 1 dikali C-nya itu 25. Dibagi minus 4 dikali minus 1. Nanti dapatlah P max-nya itu 25. Sama nih kayak P yang di PD sama dengan 25 min Q kuadrat. Kita gambar dari yang PD dulu. PD itu kan tadi P-nya itu 25, Q-nya itu 5. Berarti kita gambar nih yang di Q yang ke horizontal, berarti yang ke samping itu 5. Terus nanti yang ke atasnya itu 25 kan. Habis itu kita gambar lagi yang PS sama PST-nya. Tadi itu PS-nya itu P-nya 10, Q-nya itu minus 5. Berarti kita pokoknya tinggal tarik garis saja. Terus PST-nya itu P-nya itu 12,5, Q-nya itu minus 5. Nanti kita tarik garis juga. Kalau udah, itu kan udah nih, PD, PS, sama PST-nya udah. Nah, jangan lupa juga kalian masukin yang tadi, yang Q sebelum pajak, P sebelum pajak, sama Q setelah pajak, sama P sesudah pajak. Jadi kalian gambar tadi itu kan ada 3 sama 16. Berarti kalian taruh nih di Q-nya itu 3, P-nya di 16. Habis itu yang sesudah pajak itu kan 2,5 sama 18,75. Kalian gambar juga. Terus nanti bentuknya kayak gini pokoknya grafiknya. Kak, izin bertanya. Itu tadi yang kita buat nyari Q max sama P max itu tadi kita pakai fungsi yang mana ya, Kak? Pakai PD.
Terus Kak, semisalnya waktu tadi kita nyari rumus ABC, terus Q1 sama Q2-nya itu kedapetannya dua-duanya positif. Kita ngambilnya yang mana, Kak? Kalau dua-duanya positif ya. Kalau dua-duanya positif, buat di mana ya di PD-nya? Maksudnya bukan yang di Kimax-nya gitu ya? Iya, Kak, bukan yang sebelum ini loh, Kak, yang sebelum kita bikin grafik. Nanti aku coba review lagi ya. Situ aku lupa sih. Oke, Kak, makasih. Oke. Itu yang PS-nya itu kan kalau P-nya 0, maka Q-nya -5. -5 itu dari mana ya? P5 itu dapetnya dari, kan kalau P-nya 0, berarti 2Q plus 10. 0 sama dengan 2Q plus 10 kan. Habis itu, ini, kalian pindahin nih, kan berarti kan 2Q-nya itu bakal pindah ke kiri kan. Jadi minus 2Q, bener gak? Minus 2Q sama dengan, minus 2Q sama dengan 10 kan. Berarti Q-nya itu 10 dibagi minus 2. Nanti dapatlah minus 5. Gitu. Bingung nggak? Iya, makasih Kak. Udah paham maksudnya? Aku masih bingung yang Kimax-nya, Kak. Itu apa namanya? Dari -0 sama -1 itu berarti itu kayak perumpamaan atau dapat angka dari mana ya, Kak? Oh, ini dapatnya tuh dari yang ini. Yang tadi kan PD. PD itu kan sama dengan 25 min Q kuadrat. Nah, tadi kan aku sempat jelasin kan kalau misalnya kita cari yang rumus Q12 itu, pasti kan kita ada cari nih kan, A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana kan. Nah, A-nya itu kita ambilnya kan dari yang kuadratnya. Yang ini kan di persamaan ini, itu 25 minus Q kuadrat. Berarti artinya A-nya itu minus 1. Sampai sini nangkap nggak? Oh iya, nangkep, Kak. Nah, berarti B-nya itu karena di sini nggak ada Q, nggak ada yang maksudnya Q doang, yang nggak ada kuadratnya, berarti anggapannya tuh 0, gitu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Aku mau nanya, Ci. Nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Yang bikin grafiknya itu gimana ya, Ci? Kadang masih suka bingung nentuin garisnya. Nah, ini bikin garisnya tuh dari yang P sama Q yang kita udah cari. Tadi kan aku bilang nih, kita cari dulu kan, P sama Q-nya itu dari PD-nya, dari PS-nya, dari PST-nya. Kita bikin pemisalan. Kayak misalnya nih di sini PD-nya itu kalau Q sama dengan 0, P-nya itu kan 25. Kalau P sama dengan 0, Q-nya itu kan 5. Nah, berarti kita kalau bikin titik koordinat kan berarti P, Q kan. Berarti P-nya itu di sini yang kita pakai itu 25, Q-nya tuh 5. Jadi kita tinggal tarik garis. Kan kalau yang vertikal ke atas itu P, kalau yang ke horizontal ke samping itu Q. Nah, kalian tinggal tarik garis. Misalnya di sini udah dikasih tahu Q-nya itu 5. Berarti kalian tinggal titikin di angka 5, terus kalian titikin lagi P-nya itu 25. Berarti kalian titikin lagi di angka 25, terus kalian tinggal tarik garis gitu. Berarti itu udah dapat tuh garis PD. Terus nanti kalian bikin lagi garis PS, garis PST juga. Dan jangan lupa masukin juga yang Q-P sebelum pajak sama Q-P sesudah pajak. Masih bingung nggak? Enggak, Ci. Udah. Makasih. Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Oke. Ini nomor 2, ini tentang keseimbangan pasar juga, cuman bedanya itu kalau yang tadi pajak, kalau ini tuh subsidi. Nah, di sini kan sama nih, kalau ini tuh udah dikasih tahu fungsi permintaan, berarti PD-nya itu sama dengan 49 min Q kuadrat, fungsi penawaran sama P sama dengan 9 tambah Q kuadrat, tambah 3Q, ya kan? Terus abis itu kita disuruh cari sama kayak tadi, keseimbangan pasar sebelum subsidi, sesudah subsidi. Terus abis itu subsidi yang diterima sama grafiknya. Terus di sini subsidinya tuh dikasih tahu nih 2 per unit. Nah, sebelum itu aku juga mau kasih tahu rumusnya. Di sini kalau subsidi yang buat konsumen berarti SK sama dengan P sebelum dikurang P sesudah subsidi. Dia tuh kebalikannya sama pajak, karena kan kalau pajak tadi kan kalau misalnya harga setelah pajak itu kan pasti lebih tinggi. Nah, di sini karena subsidi itu mengurangi harga, berarti makanya rumusnya itu jadinya harga sebelum subsidi dikurang harga sesudah subsidi. Habis itu kalau subsidi yang diterima konsumen, itu rumusnya itu S besar dikurang SK, sama lah kayak tadi pajak. Terus kalau subsidi yang dikeluarkan pemerintah, tuh rumusnya itu Q setelah subsidi dikali subsidi per unitnya. Tadi dikasih tahu 2 per unit gitu. Yang pertama itu kita bahas keseimbangan pasar sebelum subsidi. Nah, seperti biasa keseimbangan pasar itu kan berarti PD sama dengan PS. Berarti 49 min Q kuadrat sama dengan 9 tambah 3Q. Berarti 49 dikurang 9 sama dengan 3Q plus Q kuadrat. Berarti 40 sama dengan 3Q plus Q kuadrat. Berarti 0
sama dengan 3Q plus Q kuadrat dikurang 40. Terus kita masukin ke rumus Q12, berarti kita cari A, B, sama C-nya. A-nya itu kita lihat yang ada kuadratnya, berarti Q kuadrat, berarti 1. B-nya itu yang Q aja, yang ada kuadratnya, berarti 3Q, berarti B-nya itu 3. C-nya itu yang nggak ada Q-nya, berarti minus 40. Terus kita masukin ke rumusnya min B tambah kurang akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Berarti B-nya itu kan 3, berarti minus 3 tambah kurang akar B kuadrat, berarti 3 kuadrat, berarti 9, dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya itu minus 40 dibagi 2. Nanti dapatlah minus 3 tambah kurang akar 169 dibagi 2. Terus kita cari mana Q1, mana Q2-nya. Q1-nya itu kita pakai plusnya, Q2 itu kita pakai minus. Q1-nya itu minus 3 tambah 13 dibagi 2. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Terus Q2-nya itu minus 3 minus 13 dibagi 2. Berarti minus 16 dibagi 2. Berarti jawabannya itu minus 8. Nah, kita udah dapat Q sebelum subsidi itu adalah 5. Nah, sekarang kita tinggal cari P-nya dengan cara kita masukin ke PS atau PD-nya. Kalau aku ambilnya PS, berarti PS sama dengan 9 tambah 3Q. Berarti 9 tambah 3 dikali 5. Sama dengan P-nya itu 24. Berarti quantity sebelum subsidinya itu 5 dan harga sebelum subsidinya itu 24. Sekarang kita ke keseimbangan pasar sesudah subsidi. Berarti ingat kalau subsidi sama pajak itu mempengaruhinya itu PS. Berarti kita ubah-ubahnya itu di PS-nya. PS-nya itu kan sama dengan 9 tambah 3Q. Berarti PSS sama dengan 9 tambah 3Q dikurang 2. Kalau pajak ditambah, kalau subsidi itu dikurang. Dikurang 2. Berarti PSS sama dengan 3Q plus 7. Terus kita masukin lagi PD sama dengan PSS. Berarti 49 dikurang Q kuadrat sama dengan 3Q plus 7. 49 dikurang 7 sama dengan 3Q plus Q kuadrat. 42 sama dengan 3Q plus Q kuadrat. Terus kita bikin lagi 0 sama dengan 3Q plus Q kuadrat dikurang 42. Terus kita cari lagi nih. A, B, sama C-nya. Q kuadrat berarti A-nya itu sama dengan 1. B-nya itu berarti yang 3Q, berarti B-nya itu 3. C-nya itu yang minus 42. Kita masukin lagi deh ke rumus Q12. Berarti minus B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Berarti B-nya itu kan 3. Berarti minus 3 tambah kurang akar B-nya itu 3. Berarti 3 kuadrat itu 9 dikurang 4 dikali 1 dikali minus 42. Nanti kita bagi 2. Setelah itu minus 3 tambah kurang akar 177 dibagi 2. Terus abis itu kita cari ke Q1 sama Q2-nya. Q1-nya kita pakai plus, Q2-nya kita pakai minus. Nah, Q1-nya itu minus 3 tambah 13,30 dibagi 2. Nanti dapatlah Q1-nya itu 5,15. Q2-nya itu minus 3 minus 13,30 bagi 2. Nanti dapatlah minus 8,15. Ingat, kita selalu ambilnya itu yang positif, bukan yang negatif. Nanti buat cari P-nya, kita tinggal masukin ke PSS. Berarti PSS sama dengan 3Q plus 7. Berarti 3 dikali 5,15 plus 7. Nanti dapatlah harga sesudah subsidinya itu menjadi 22,45. Oke, kita udah dapat nih harga sebelum subsidi, sesudah subsidi. Sekarang kita cari tahu subsidinya berapa. Kita tinggal masukin aja sih ke rumus yang tadi aku udah kasih. Jadi kalau pemerintah S sama dengan harga quantity sesudah subsidi dikali subsidi per unit, berarti 5,15 dikali 2 sama dengan 10,3. Terus konsumennya itu SK sama dengan harga sebelum subsidi dikurang harga sesudah subsidi, berarti 2,24 dikurang 22,45. Dapatlah SK-nya itu 1,55. Nah, terus produsen itu SP sama dengan S besar dikurang SK. Berarti 10,3 dikurang 1,55 sama dengan 8,75. Oke, sekarang di grafik. Nah, di grafiknya ini kita sama sih kayak tadi. Kita cari tahu dulu kan Q sama P sebelum subsidi sama Q sama P sesudah subsidi. Tadi itu sebelum subsidi itu 5, Q-nya, P-nya 24. Terus kalau sesudah subsidi itu Q-nya 5,15, P-nya itu 22,45.
Terus kita juga cari PD, PS, sama PSS. Kita cari pakai pemisalan Q sama dengan 0, P sama dengan 0. Berarti kalau PD-nya, kalau Q sama dengan 0, berarti P-nya itu 49. Kalau P sama dengan 0, berarti Q-nya itu 7. Berarti nanti di PD-nya itu, titiknya itu berarti 49 sama 7. P sama Q-nya. Habis itu kita ke PS. PS-nya itu kan 9 tambah 3 Q. Berarti kalau Q-nya 0, P-nya itu 9. Kalau P-nya 0, Q-nya itu minus 3. Terus PSS, kalau dia itu 3Q plus 7. Berarti kalau Q-nya 0, P-nya 7. P-nya 0, Q-nya itu minus 2,3. Terus kita juga cari Qmax sama Pmax-nya. Rumusnya sama kayak tadi, yaitu B dibagi 2A. Terus Pmax-nya itu B kuadrat minus 4AC per minus 4A. Berarti 0 kuadrat minus, oh ya tadi kita lihat di PD-nya ya, kan ini kan 49 minus Q kuadrat. Berarti A-nya itu minus 1, B-nya itu 0, C-nya itu 49 ya. Nah berarti B kuadrat minus 4AC berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali minus 1 dikali 49 dibagi minus 4 dikali 1. Nanti dapatlah 196 bagi 4, tuh jawabannya 49. Terus kalian gambar lagi grafiknya. Pertama kalian bikin dulu titiknya. Titiknya dulu tuh yang tadi yang sebelum subsidi. Itu yang 5 sama 24. Kalian bikin yang titik-titik putus-putus itu. Habis itu bikin juga yang sesudah subsidi. 5,15 sama 22,45. Kalau udah, kalian bikin juga ini PD, PS, sama PSS. Nah, di sini tuh PD-nya itu yang ini ya, 7 sama 49. Ini aku lupa tulis nih PD. Jadi yang 7 sama 49 di atas, ini aku lupa angkain juga 49, itu PD. Terus abis itu yang PS sama PSS itu, yang PS-nya itu 9 sama minus 3. Terus kalau PSS-nya itu 7 sama minus 2,3. Bentuknya sih sama sih, harusnya sama pajak. Min 7-nya dari mana ya, Ci, yang di grafik? Minus 7-nya itu aku dapetnya dari, karena dia kanannya 7, jadi kirinya juga minus 7. Karena kan dia bentuknya kan kayak, apa sih, kayak dua sisi gitu kan, jadi kanannya 7, sampingnya minus 7. Aku sih waktu itu dikasih taunya gitu. Oke, jadi ini tuh sebenarnya karena ini kan aku udah kegambar nih yang 7 sama 49 itu kan dari PD kan. Nah, kalau aku waktu itu dikasih taunya karena dia itu bentuknya kiri kanan gitu, jadi kirinya tuh sama. Jadi kalau di kanannya 7, di kirinya itu minus 7 gitu, tapi yang versi minusnya. Terus kalau yang minus 3, minus 2,3 itu kan dapetnya dari yang PS sama PSS kan. Masih bingung nggak? Kenapa kalau misalnya itu yang 7 itu yang PD kan, Ci? Kenapa kalau PD dia harus dicerminkan lagi gitu, tapi kalau misalnya PS itu enggak? Aku nggak tahu sih, karena waktu itu dosen aku cuma ngajarinnya tuh aku diajarin grafiknya cuma sekilas. Aku cuma diajarin kayak gini, jadi aku cuma ikutin apa yang dosen aku ajarin. Tapi aku nggak tahu kenapa harus sisi kiri kanan. Nanti aku coba cari tahu lah ya. Nanti kalau misalnya aku tahu, aku jawab lewat chat aja ya. Oke, Ci. Oke. Kak, tapi metode yang kayak pencerminan kayak gini tuh cuma berlakunya kalau kita disubsidi aja ya, di grafik subsidi. Di grafik pajak juga tadi, nih di sini, kayak gini. Oh, oke Kak, makasih. Nah, soal yang ketiga itu tentang analisis profit. Di sini kita diketahui P-nya itu sama dengan 1.800 minus 0,6 Q. Habis itu TC-nya dikasih tahu 3.600 dikurang 320 Q ditambah 1,8 Q kuadrat. Nah, di sini kita diminta buat cari TR-nya, terus fungsi profitnya, terus berapa sih Q-nya saat laba maksimum, terus berapa laba maksimumnya, dan kita diminta untuk gambar fungsi profitnya. Yang pertama, kita cari fungsi TR sama fungsi profitnya. Jadi TR itu kan rumusnya P dikali Q. Berarti kita tinggal masukin di P-nya itu kan 1.800 dikurang 0,6 Q dikali Q. Nah, berarti 1.800 dikali Q berarti 1.800 Q dikurang 0,6 Q dikali Q. Jadi nanti dapatlah 0,6 Q kuadrat. Habis itu, fungsi profit itu rumusnya adalah TR dikurang TC. Di mana TR itu berarti 1.800 Q dikurang 0,6 Q kuadrat dikurang, terus kita bikin kurung, buat TC-nya kita masukin 3.600 dikurang 4.320 Q ditambah 1,8 Q kuadrat.
Nanti kita masukin 1800 Ki dibagi 0,6 Ki kuadrat. Terus jangan lupa minusnya ini kita kaliin ke semuanya yang ada di dalam kurung. Berarti minus dikali 3.600 berarti minus 3.600. Terus habis itu minus dikali minus 4320 Ki. Jadilah plus 4320 Ki. Terus minus dikali 1,8 Ki kuadrat. Jadilah minus 1,8 Ki kuadrat. Nanti dapatlah fungsi profitnya itu 6120 Ki, itu dapatnya dari 4320 Ki ditambah 1800 Ki. Habis itu dikurang 2,4 Ki kuadrat, itu dapatnya itu dari minus 0,6 Ki kuadrat ditambah minus 1,8 Ki kuadrat. Terus habis itu dikurang 3.600. Ini kita udah dapat fungsi TR sama fungsi profitnya. Habis itu kita disuruh cari tahu Ki saat profit maksimum. Nah, buat cari Ki profit saat maksimum itu kita harus turunin dulu fungsi labanya. Kita harus bikin turunan dari fungsi laba sama dengan 0. Tadi di sebelumnya itu fungsi labanya itu kan 6120 Ki dikurang 2,4 Ki kuadrat dikurang 3.600. Nah, berarti 6120 Ki diturunin jadi 6120 kan. Terus minus 2,4 Ki kuadrat diturunin berarti jadi 2 dikali 2,4. Berarti 4,8 Ki kan. Terus 3.600 diturunin berarti dia udah nggak ikut lagi. Jadilah kayak gini, 6120 dikurang 4,8 Ki sama dengan 0. Minus 4,8 Ki sama dengan minus 6120. Dapatlah Ki-nya itu 1275. Kalau udah, kita cari ke profit maksimum. Ini kita pakainya itu bukan yang fungsi yang udah diturunin, tapi kita harus pakai yang sebelum diturunin. Dimana 6120 Ki dikurang 2,4 Ki kuadrat dikurang 3.600. Berarti kita tinggal masukin aja Ki-nya ke fungsinya ini. Berarti 6120 dikali 1275 dikurang 2,4 dikali 1275 kuadrat dikurang 3.600. Nanti dapatlah 7.803.000 dikurang 3901.500 dikurang 3.600. Nanti dapatlah profit maksimumnya itu adalah 301.500. Ini kita udah dapat ya A, B, sama C-nya. Tinggal ke bagian grafik. Grafik dari fungsi profit itu kayak gini. Jadi kan kita udah dapat nih, Ki max-nya itu tadi 1275. Terus profit max-nya itu adalah 301.500. Terus abis itu di sini kita bikin nih garisnya. Kita tarik yang 1275. Jadi dia yang atas itu TL atau labanya. Terus yang ke sampingnya itu Ki-nya. Nah, yang ke sampingnya ini kan Ki, berarti 1275 kita bikin sama 301.500. Kita bikin titik putus-putus. Kalau udah, kita bikin yang lengkungannya ini tuh pakai Ki1 sama Ki2. Ini yang diajarin sama dosen aku gini. Jadi, kita masukin nih fungsi profitnya itu kan tadi 6120 Ki dikurang 2,4 Ki kuadrat dikurang 3.600. Nah, di sini kita cari Ki1 sama Ki2-nya. Aku pakai rumus Ki12 yang ABC. Berarti di sini itu kan A-nya itu minus 2,4. Dapatnya dari mana? Dari yang ada Ki kuadratnya. Di sini kan minus 2,4 Ki kuadrat. Berarti A-nya itu minus 2,4. B-nya itu 6120 Ki. Berarti 6120. C-nya itu minus 3.600. Terus kita masukinlah ke rumus Ki12. Di mana min B tambah kurang B kuadrat dikurang 4AC. Dibagi 2A. Di sini kita tinggal masukin aja. Berarti minus 6120 tambah kurang akar B kuadratnya itu 6120 kuadrat, ya kan? Kita kurang sama 4 dikali minus 2,4 dikali minus 3.600. Ini aku udah bantu hitungin, jadi minus 6120 tambah kurang akar 2.894.400 dibagi minus 4,8. Dapatnya itu dari 2 dikali minus 2,4. Habis itu, minus 6120 tambah kurang 1701 itu dapatnya dari akar 2.894.400 dibagi minus 4,8. Habis itu kita ke Ki12. Ki12-nya itu yang Ki1-nya itu tambah, Ki2-nya itu kurang. Berarti minus 6120 ditambah 1701 dibagi minus 4,8. Dapatlah Ki1-nya itu adalah 920,625. Ki2-nya itu adalah minus 6120 dikurang 1701 dikurang
dibagi minus 4,8. Dapatlah 1629,375. Terus habis itu kita gambar lah grafik ininya. Kita kan udah dapet nih yang tadi yang titik putus-putusnya. 1275 sama 301.500. Terus kita tinggal masukin Q1, Q2-nya. Ini Q1, Q2-nya yang kita kalau makin ke kiri kan makin kecil. Berarti 926,625 itu di kiri. Terus kita bikin lengkungan. Terus di kanan itu 1629,375 gitu. Aku mau tanya, Ci. Kan tadi yang B, dia kan diturunin gitu kan, yang min 2,4 Ki pangkat 2 jadi min 4,8 Ki. Itu kenapa pangkat 2-nya itu jadi dikali 2? Kenapa bukan min 2,4 pangkat 2? Terus itu juga yang dipangkatinnya kan Ki-nya, bukan min 2,4. Kenapa dikaliin? Kalau itu karena memang rumusnya kayak gitu. Jadi kalau rumus dari turunan itu, kalau kita mau turunin, itu pasti emang pangkatnya kita kaliin sama depannya. Jadi kalau kalian pernah belajar itu, kalau nggak salah, kali N ya. Pokoknya pangkatnya itu, walaupun dia pangkatnya itu dari Q-nya, dia itu tetap rumusnya itu emang kalau turunan itu pasti 2 dikali sama minus 2,4. Terus Q-nya itu, yang tadinya pangkatnya 2, dia tuh anggapannya dikurang 1. Jadi 2 kurang 1 jadi kurang. Jadi udah habis. Tapi kalau misalnya pangkatnya nih, minus 2,4, Q pangkat 3. Berarti caranya itu 3 dikali minus 2,4, terus 3 dikurang 1. Jadinya nanti bakalan masih ada sisanya tuh Q-nya itu pangkat 2. Jadi kalau itu emang rumusnya. Makanya kenapa minus 2,4-nya itu dikali 2, bukan di pangkat 2 gitu. Oke, makasih, Ci. Ci, kalau soal yang kayak nomor 3 tadi itu, dia bisa cari BEP-nya gitu nggak? BEP, bisa. Ya, gimana, Ci, caranya? Kalau cari BEP, itu kalau yang tadi itu kan buat cari Q maksimumnya itu kan turunan profitnya itu kita turunin sama dengan 0 kan. Tapi kalau BEP itu kita nggak usah turunin, tapi profitnya sama dengan 0 gitu. Tapi kalau misalnya itu kan tadi harganya udah jelas berapa gitu kan harga jualnya. Tapi kalau misalnya di soalnya itu dia kayak misalnya bakal kejual 2.000, bakal kejual 2.000 kalau harganya sekian. Tapi kalau harga jualnya segini cuman bakal kejual segini. Itu gimana? Sejauh ini soal-soal yang aku dapetin, aku sih nggak pernah dapat soal kayak gitu. Tapi aku pernahnya tuh dapatnya kalau misalnya kayak untungnya segini. Misalnya untungnya itu nanti 20 berapa. Pokoknya disuruh cari apanya gitu. Tapi yang pasti diketahuinya itu untungnya atau ruginya gitu. Kita kalau nggak salah tuh kita nanti disuruh cari P sama Q-nya berapa. Kalau untungnya itu misalnya 20 atau ruginya misalnya 20 gitu. Tapi sejauh ini biasanya dikasih tahu di soal kayak gini. Nggak ada yang kayak salah satunya gitu. Kemarin aku dikasih soal sama dosen aku kayak gitu, Ci. Kayak dia ada 2 harganya gitu. Kalau ada 2 harga berarti itu 2 harga maksudnya? Ya dia soalnya bakal kejual 2.000 kalau harga jualnya 100 per unit. Tapi kalau harga jualnya jadi 150, dia cuma bakal kejual 1.500. Terus TC-nya fungsi gini. Tapi kamu disuruh gambar kayak gini juga? Maksudnya kayak disuruh cari profit maksimum gitu-gitu? Nah, dia mintanya cari BEP-nya sama dia tanya kalau misalnya kejualnya 750 unit, dia untung atau rugi? Itu kayaknya aku pernah. Kamu kirim aja coba soalnya. Nanti aku bantu jawab sebisa aku. Oke. Cik, aku mau nanya. Kalau Ya. telat ya, tadi kalau misalnya total cost-nya tuh nggak diketahui. Maksudnya kayak FC-nya diketahui tapi fee cost-nya nggak diketahui, itu gimana hitungnya? Yang dicari BEP. TC-nya nggak diketahui ya? Iya, yang diketahui cuma fixed cost-nya doang, variable cost-nya nggak diketahui. Variabelnya AVC-nya dikasih tahu nggak? Enggak. Nggak dikasih tahu juga? Iya, enggak. Aku tuh belum dapat gambaran kalau belum dikirim soalnya. Kamu coba kirim soalnya juga ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ini tuh tentang matriks. Di sini kita baca soalnya. Jadi PT Seafood Tbk menjual banyak komoditas laut. Komoditas utamanya itu ada lobster, kepiting, sama udang. Terus habis itu ini ada kondisinya. Profitnya, misalnya profit $28 ketika dia berhasil menjual 3 lobster, 1 kepiting, 4 udang. Habis itu mendapatkan kerugian sebesar $6 ketika berhasil menjual 1 lobster, 1 kepiting, dan kehilangan 5 udang. Terus mendapatkan kerugian sebesar $4 ketika berhasil menjual 5 lobster, 1 udang, dan kehilangan 3 kepiting. Nah, di sini tuh sebenarnya
kalian bikin dulu ya variabelnya. Misalnya lobster mau kalian bikin apa nih? X atau X1 gitu, terserah. Terus misalnya kepiting jadi Y atau X2 gitu. Terus udang itu misalnya Z atau X3. Terus kalau udah nanti kalian pasti diminta bikin persamaan linearnya, terus abis itu diminta buat bentuk persamaan matriksnya, sama hitung determinan matriks A, A1, A2, A3, terus gunakan Cramer's rule untuk mendapatkan harga masing-masing. Yang pertama itu, lobster ini aku bikin jadi X, kepiting jadi Y, udang jadi Z. Habis itu, di sini kita bikin persamaan linearnya. Tadi itu di soal kan dibilang nih, yaitu dapat profit $28 ketika berhasil menjual 3 lobster, berarti 3X, tambah 1 kepiting, berarti 1 Y, ditambah 4 udang, berarti 4Z. Makanya di sini 3X tambah Y tambah 4Z sama dengan 28. Nah, habis itu mendapatkan kerugian sebesar $6, berarti minus 6 ya. Ketika berhasil menjual 1 lobster, berarti 1X, ditambah 1 kepiting, 1 Y, dan kehilangan 5 udang, berarti minus 5Z. Makanya di sini X tambah Y dikurang 5Z sama dengan minus 6. Terus yang selanjutnya, mendapatkan kerugian, berarti minus lagi, minus 4, ketika berhasil menjual 5 lobster, berarti 5X, 1 udang, tadi itu udang itu Z ya, berarti tambah 1Z, dan kehilangan 3 kepiting, berarti 3Y. Berarti dapatnya nanti di sini begini, 5X minus 3Y tambah Z sama dengan minus 4. Kita udah bikin persamaan linearnya. Sekarang kita bikin matriksnya. Bikin matriksnya itu tinggal kalian bikin nih, kan 3, 1, 4. 1, 1 minus 5, 5 minus 3 sama 1. Terus pokoknya kalian tinggal bikin versi matriksnya dari yang persamaan linear ini. Kalau udah, kalian tinggal cari determinan. Nah, cari determinan itu yang pertama kan matriksnya itu bentuknya itu kan 3, 1, 4, 1, 1 minus 5, 5 minus 3 sama 1. Itu kan matriksnya. Nah, kalau determinan kita tambahin lagi baris 1, bukan baris, kolom 1 sama kolom 2. Jadi bentuknya kayak gini nih, buat determinan A, 3, 1, 5, 1, 1 minus 3, 4 minus 5, 1, 3, 1, 5, 1, 1, minus 3. Nah, kita udah bikin. Nah, cara determinan itu kita kaliin silang. Berarti 3 dikali 1, ya, 3 dikali 1 dikali 1, ditambah 1 dikali minus 5 dikali 5, terus ditambah 4 kali 1 kali minus 3. Terus dikurang 5 kali 1 kali 4, dikurang lagi minus 3 kali minus 5 minus kali 3. Habis itu kali lagi 1, dikurang lagi 1 kali 1 kali 1. Nanti dapatlah determinan A-nya itu hasilnya itu minus 100. Terus determinan A1. Nah, kalau A1 ini tuh sama matriksnya sebenarnya sama kayak determinan A. Cuma bedanya itu adalah di kolom pertamanya itu kita ganti sama yang ini, yang hasilnya itu yang 28 minus 6 minus 4. Jadi kita gantilah, jadi bukan 315 lagi, tapi 28 minus 6 minus 4. Jadi nanti kalian tinggal kali lagi sama nih, berarti 28 kali 1 kali 1, 1 kali minus 5 kali minus 4, terus 4 kali minus 6 minus 3, dikurang, jangan lupa, terus kali lagi, kali silang lagi, tapi ke kanan. Minus 4 dikali 1 kali 4, terus minus 3 kali minus 5 kali 28, terus 1 kali minus 6 kali 1. Nanti dapatlah determinan A1-nya itu adalah minus 278. Nah, determinan A2 itu sama juga, cuma bedanya di kolom keduanya nih. Kolom keduanya yang kita ganti pakai 28 minus 6 minus 4. Kita habis itu tinggal kali silang juga sama. Berarti tinggal kali silang ke kanan bawah dulu tuh yang 3 minus 1, 3 kali minus 6 kali 1, terus 28 kali minus 5 kali 5,
terus 4 kali 1 kali minus 4. Terus dikurang 5 dikali minus 6 kali 4, terus minus 4 kali minus 5 kali 3, terus 1 kali 1 kali 28. Nanti dapatlah hasilnya itu adalah minus 702. Terus kalau udah, kita cari determinan A3. Ini sebenarnya sama juga, cuman bedanya kolom 3-nya nih yang kita ganti pakai 28, minus 6, sama minus 4. Caranya pun sama, nanti hasil dari determinan A3-nya itu adalah minus 316. Di sini kita udah dapat nih, determinan A-nya minus 100, determinan A1-nya itu minus 278, determinan A2-nya itu minus 702, determinan A3-nya itu minus 316. Nah, sekarang kita disuruh cari nih harga dari masing-masingnya, dari lobsternya, udangnya, itu berapa? Pakai Cramer's Rule. Nah, Cramer's Rule ini itu cara dapetinnya itu dengan cara determinan A-nya ini, misalnya X itu kan tadi A1, berarti determinan A1 dibagi determinan A-nya. Berarti minus 278 dibagi minus 100, nanti dapatlah X-nya itu 2,78. Terus Y-nya itu determinan A2 dibagi determinan A, berarti minus 702 bagi minus 100, dapatlah 7,02, sama Z-nya itu determinan A3 dibagi determinan A, berarti minus 316 dibagi minus 100. Dapatlah 3,16. Gitu aja untuk nomor 4. Oke, kalau misalnya udah pada paham, kita ke yang kelima. Yang kelima ini juga sama nih, ini soal matriks, tapi ini aku ambil dari soal angkatan aku 2020. Di sini kita diminta cari berapa banyak produk APD-nya yang dapat dihasilkan dengan memaksimalkan kapasitas tersebut, gunakan metode matriks Cramer. Nah, di sini kita baca dulu ya soalnya. Untuk memenuhi kebutuhan APD, pemerintah bekerja sama dengan UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi berbagai jenis APD. Nah, di sini itu yang pertama untuk produk sarung tangan itu butuh pengukurannya itu 2 jam, pemotongannya itu 1 jam, dan penjahitannya itu 3 jam. Terus buat masker, itu butuh pengukurannya itu 5 jam, pemotongannya 2 jam, dan penjahitannya 4 jam. Terus untuk face shield, itu pengukurannya itu 1 jam, pemotongannya 6 jam, dan penjahitannya itu 2 jam. Nah, di sini dikasih tahu nih kapasitas maksimalnya itu buat pengukurannya itu 21. Terus buat pemotongannya itu 37, dan penjahitannya itu maksimalnya itu 27. Nah, kita pertama pasti bikin dulu nih persamaan linearnya. Nah, persamaan linearnya tuh kayak gini. 2x1 tambah 5x2 tambah x3 sama dengan 21. Itu aku tahu dari mana? Itu adalah pengukuran. Jadi, kalau tadi ya, kalau soal sebelumnya itu nih, yang ini nih, kita gampang aja bikinnya. Karena kan tinggal 3 tambah 1 tambah udang. Tambah 4 maksudnya. 3 tambah 1 tambah 4 gitu kan sama dengan 28. Karena dia memang udah 1 gitu, maksudnya udah dikasih tahu. $28 itu tuh gabungan dari 3 lobster, 1 kepiting, 4 udang. Nah, kalau di sini kita nggak bisa bikinnya kayak samain juga. Misalnya ya udah berarti 2 jam tambah 1 jam tambah 3 jam, bukan gitu. Tapi kita samain, misalnya pengukuran sama pengukuran, pemotongan sama pemotongan, penjahitan sama penjahitan. Di sini kan pengukurannya itu kan ada sarung tangan tuh 2, masker itu 5, face shield itu 1, dengan maksimalnya itu 21. Makanya kita jadi tambahinnya tuh ke bawah. Jadi 2 tambah 5 tambah 1 sama dengan 21. Gini, 2x1 tambah 5x2 tambah x3 sama dengan 21. Habis kita bikin fungsi linear dari pengukuran, kita bikin fungsi linear dari pemotongan. Di mana untuk sarung tangan itu 1 jam, terus masker itu 2 jam, face shield itu 6 jam. Dengan maksimalnya itu 37. Berarti ini x1 tambah 2x2 tambah 6x3 sama dengan 37. Habis itu, penjahitannya itu untuk sarung tangan tuh 3 jam, masker itu 4 jam, terus face shield itu 2 jam. Nah, di sini itu maksimalnya itu 27, berarti 3x1 tambah 4x2 tambah 2x3 sama dengan 27. Nah, jadi fungsi linearnya udah
dapat nih kayak gini. Kalau udah dapat, baru kita bisa bikin matriksnya kan. 2, 5, 1, 1, 2, 6, 3, 4, 2 sama dengan 21, 37, 27. Terus abis itu kita cari deh determinannya. Ini tuh anggapannya tuh determinan A-nya ya. Determinan A-nya itu kan berarti 2, 5, 1, 1, 2, 6, 3, 4, 2. Terus abis itu seperti aku bilang, jadi kalau determinan itu matriksnya di sisi kanannya itu kita tambahin kolom 1 sama kolom 2. Terus habis itu kita tinggal kaliin, berarti 2 kali 2 kali 2, tambah 5 kali 6 kali 3, tambah 1 kali 1 kali 4, tambah, dikurang 3 kali 2 kali 1, kurang 4 kali 6 kali 2, kurang 2 kali 1 kali 5. Jadi kan 2 kali 2 kali 2 berarti 8 gitu kan. 5 kali 6 kali 3, 90. 1 kali 4, 4. Terus minus yang dari kiri bawah ke kanan atas. 3 kali 2 kali 1, 4 kali 6 kali 2, terus 2 kali 1 kali 5. Nanti dapatlah determinan A-nya itu sama dengan 38. Kalau udah, nih kita cari determinan dari A1 atau X1-nya gitu. Nah, ini tuh sama kayak tadi. Jadi, yang di sini itu, ini kan matriks awal ini yang paling atas nih. Nah, kalau misalnya determinan X1 atau A1 gitu, berarti kolom pertamanya yang diganti. Jadi, bukan 213, tapi 21, 37, 27. Nah, jangan lupa, jangan cuma yang diganti tuh cuma yang paling kirinya doang. Jangan lupa setelah matriks ini, setelah 3 kolom awal, itu kan masih ada kolom 1 sama kolom 2 kan. Itu jangan lupa nih, kolom satunya juga diganti. Takutnya lupa. Nah, terus habis itu kita tinggal hitung lagi. Kita kaliin 21 kali 2 kali 2, 84. 5 kali 6 kali 27, 810. 1 kali 37 kali 4, 148. Terus dikurang 27 kali 2 kali 1, 54. 4 kali 6 kali 21, 304. Terus 2 kali 37 kali 5, 370. Nanti dapatlah determinannya itu 114. Kalau udah, kita carilah yang kedua. Yang kedua ini sama juga, cuman bedanya kolom 2-nya nih yang diganti. Jadi bukan 5, 2, 4, tapi 21, 37, 27. Ini sama juga, kita kaliin juga mulai dari yang kiri atas ke kanan bawah, jadi 2, 3, 7, 2, terus 21 kali 6 kali 3, dan seterusnya. Nanti dapatlah 148 tambah 378 tambah 27 kurang 111 kurang 324 kurang 42. Nanti dapatlah determinannya itu 76. Kalau udah, kita cari yang ketiga. Yang ketiga ini juga sama, cuman kolom ketiganya yang diganti. Digantinya jadi bukan 162 tapi 21 37 27. Nanti dapatlah 108 tambah 555 tambah 84 dikurang 126 dikurang 296 dikurang 135. Nanti dapat deh determinannya itu 190. Nah, terus buat cari berapa banyak nih sarung tangan, masker, sama face shield yang dibuat nih untuk memaksimalkan kapasitas, berarti caranya tinggal yang tadi nih determinan X1 di sini itu kan 114. 114 dibagi 38. Nanti hasilnya tuh 3. Maskernya 76 dibagi 38 itu 2. Terus face shieldnya itu X3 berarti 190 bagi 38 tuh hasilnya tuh 5. Kak, itu yang X3-nya typo ya, Kak? Yang mana? Itu ditulisnya 31 di gambarnya. Oh iya, typo ya. Ya itu harusnya 21 ya. Kalau perhitungan aku salah nanti dihitung lagi aja. Aku hitungin lagi deh nanti hasilnya. Susi, Ci, aku mau nanya dong. ya. Itu kalau X1, X2, X3-nya kita ganti X, Y, Z boleh kan ya? Boleh aja. Setahu aku sih boleh. Soalnya waktu itu aja dosen aku bilang, terserah kamu mau A1, A2, A3, atau X1, X2, X3, atau mungkin X, Y, Z juga nggak apa-apa sih. Terus kalau yang 2135, 24, 162, 21, 37, 27 itu nggak ditotalin, Ci. Tadi soalnya ditotalin. Yang mana?
Yang atasnya X3. Atasnya X3, ya. Itu perlu ditotalin atau enggak? Determinannya. Iya. Tadi aku udah kerjain nih, yang ini. Sabar. Penting. Yang ini, ya benar. Oh, oke, Ci. Makasih, Ci. Determinan awal itu nggak pakai yang 21, 37, 27 ya. Tapi pakainya tuh kolom 1, 2 yang awal. Oke. Iya. Oke, ini BTW aku udah hitung lagi yang ini. Itu aku cuma salah tulis saja. Itu harusnya 21, tapi hasilnya udah benar. 21, 37, 27. Makasih koreksinya. Kak, saya mau nanya. Mau nanya dong. Iya, nanya apa? Kan kemarin kami ada dikasih satu soal tuh, disuruh nyari laba maksimum, tapi ternyata hasilnya itu negatif, Ci, kayak rugi gitu. Itu bisa terjadi nggak sih, Ci? Jadi dia disuruh cari laba, tapi malah justru merugi gitu. Bisa. Itu bisa terjadi. Terima kasih, Ci. Oke. Kalau memang perhitungan kamu benar dan memang hasilnya itu minus, berarti emang itu rugi. Soalnya dosen aku juga pernah ngasih soal pemisalan itu rugi. Tapi kalau misalnya kamu salah, berarti salah. Harusnya berarti untung. Kak, aku pengen nanya lagi. Ya. Itu untuk yang perhitungan matriksnya itu kan dalam kurung ditambah dulu, terus nanti belakangnya dikurang semua gitu kan. Tapi tuh kemarin dosen aku ngajarinnya tuh kayak ditambah, maksudnya dalam kurung ditambah, terus dikurang, belakang itu ditambah lagi gitu loh, Kak. Ngerti nggak? Enggak. Gimana? Jadi kayak, coba kakak ke perhitungan matriks yang tadi itu deh. Matriks ya. Yang ini? Iya, yang itu. Nah, itu kan sesudah 6 kan dia di minus semua kan. Tapi tuh kemarin dosen aku tuh ngajarnya tuh ditambah semua gitu loh. Jadi tuh misalnya 8 tambah 90 tambah 4 dikurang 6 tambah 4, 88 tambah 10 gitu, Kak. Nah, itu sih salah ya harusnya. Soalnya aku diajarin dosenku tuh pokoknya yang dari bawah-bawah itu semuanya jadi minus. Terus aku juga pernah belajar dari modulnya Pak Hendra itu di minus sih seharusnya. Oh gitu. Nah, makasih Kak. Oke, berarti di minus aja ya. Oh mungkin atau enggak memang dia minus. Jadi kayak minus dikali minus jadi plus gitu kali ya. Ci, kayaknya maksudnya itu di dalam kurungin gitu deh. Jadi sebelum min 6-nya itu jadi 6 dalam kurung 6 tambah 48 tambah 10 bertutup kurung, jadinya totalannya dikurangin gitu. Oh, jadi kurungnya itu dari awal gitu. Jadi minus terus buka kurung 6 tambah 48 tambah 10 gitu. Kali maksudnya. Iya, kayak gitu. Oh, kalau kayak gitu ya sebenarnya sama aja berarti hasilnya. Karena kan berarti hasil akhirnya nanti 6 tambah 48 tambah 10 itu kan jadinya kan minus juga. Ya kan? Oh, oke, Kak. Tadi aku nangkepnya tuh ini minus 6 tambah 48 tambah 10. Makanya kalau kayak gitu berarti salah. Kalau misalnya udah nggak ada yang bertanya lagi, ini yang nanya di chat, nanti aku balas juga lewat chat. Oke, karena udah selesai dan gak ada lagi yang nanya, berarti kita akhiri aja. Makasih buat teman-teman yang udah join mentoring Matbis hari ini. Semangat ujiannya. Makasih Kak ilmunya. Makasih Kak.